Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih di kitab Yeremia, sudah tema yang ke-19. Kita akan ambil tema mengenai surat kiriman dari Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang sudah di Babel, yang sudah dibuang. Ini adanya di pasal 29. Jadi kita perlu tahu dulu bahwa serangan daripada Nebukadnezar atau kerajaan Babel itu ada 3 kali di zaman Yeremia itu. Jadi yang pertama itu mereka datang itu di zaman Raja Yoyakim. Kita tahu itu raja pertama Yosia. Kemudian ada Yoahas ya. Ada lagi di sini Yoyakim dan ada di sini Yoyakin. Ini yang dibuang ke Babel. Di serangan yang di dalam pertama ini Yoyakim ini yang 11 tahun memerintah itu hanya gerombolan Kasdim, ada gerombolan Moab, gerombolan Amon ya. Mereka menyerang, menghancurkan begitu, tapi tidak kerajaan itu tidak runtuh. Bait suci juga tidak diruntuhkan ya. Hanya diserang seperti itu. Yang kedua itu di zaman Yoyakin yang hanya 3 bulan memerintah. Ya, atau Yekonya ini namanya, ada juga disebut juga Yekonya ya. Nah ini dibuang ya. Yang dibuang itu dikatakan di sini ayat 2, terjadi sesudah Raja Yekonya, itu Yoyakin itu beserta ibu suri, pegawai istana, pemuka Yehuda ya. Dan di sini tukang dan pandai besi ya. Jadi orang-orang yang bagus-bagusnya lah katakan ya, itu yang dibuang ke Babel di zaman Yoyakin ya. Nanti kita lihat Yoyakin sendiri mendapat belas kasihan oleh Raja Babel ya. Siapa? Ewil Merodak kalau tidak salah itu. Nah, yang ketiga itu serangan itulah ini zaman Raja Sedekia yang memerintah 11 tahun. Nah ini serangan yang ketiga ini Nebukadnezar rajanya. Ada Nebuzaradan itu kepala pengawalnya. Inilah yang menghancurkan kerajaan Yehuda. Hancur bukan hanya kerajaan ya, istananya hancur, bait sucinya juga hancur. Kemudian rumah-rumah pembesar dan bahkan tembok Yerusalem itu dihancurkan juga. Jadi betul-betul Yerusalem itu kayak reruntuhan lah itu ya. Di zaman Zedekia itu, serangan yang ketiga itu. Tapi yang serangan yang kedua ini yang Yoyakin yang dibicarakan di sini nanti dia buang itu, bait suci masih ada. Imam-imam masih melayani di sana, masih nabi-nabinya juga masih ada, dan pendeknya masih ada lah, hanya dibuang aja ke Babel. Nah, Yeremia mengirim surat kepada orang buangan itu Yoyakin dan semuanya orang buangan itu, pembesar-pembesar apa semuanya yang di Babel. Isi suratnya, coba dulu kita melihat ya sebentar, kita baca ini pasal 28, tapi tentu kita nggak akan baca semua. Jadi begini ya, ayat 1. Beginilah surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan. Jadi kepada tua-tua, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi juga ya. Di antaranya ada nabi palsu, bahkan lebih banyak nabi palsu yang dibuang ini ya. Kemudian juga kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel ya. Nah jadi dikirim surat, isinya nih ada kira-kira poin-poinnya, saya bacain aja langsung lah ya. Yang pertama, dirikanlah rumah untuk kamu diami ya, ayat 5, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Berikut, ambil istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, dan ambilkan istri bagi anakmu laki-laki ya. Carikan suami bagi anakmu perempuan. Tujuannya supaya melahirkan anak-anak itu dan kamu bertambah banyak, jangan berkurang. Kemudian yang berikut, usahakan kesejahteraan kota kemana aku buang ya. Dan disuruh berdoalah juga untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Berikut ya, ini peringatan. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Jadi
yang dibuang itu para nabi juga, itu nabi palsu itu. Terus mereka bernubuat ya, masih nggak bandel terus ya. Juga oleh juru tenungmu ya, jangan kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku ya. Terus keputusan Tuhan begini, apabila telah genap 70 tahun baru bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi surat dari Yeremia itu, sampaikan surat itu, isinya ya kamu beranak cuculah, berdoalah untuk kota di mana kamu ada diam di sana ya, Babel. Kemudian juga kamu harus jangan, ini yang paling penting, jangan kamu dengarkan suara nabi-nabi palsu yang ada di antara kamu, karena mereka pun dibuang tuh, ada para nabinya di sana. Suara nabi palsu nanti kita bandingkan di sini ya. Di sini dikatakan ada beberapa yang disebut namanya bahkan di sini, nanti kita lihat ini. Yang penting di sini jangan dulu kau dengarkan itu, karena keputusan Tuhan bagi orang buangan itu adalah 70 tahun bagi Babel untuk didisiplin lah umat Tuhan itu, keluarga Yehuda itu di sana. Bukan rancangannya mau menghancurkan bahkan yang di Babel itu, malah karena Tuhan bilang di sini ayat 11 ya, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi surat yang dikirim Yeremia itu sesuatu penghiburan lah ya. Memang ada 70 tahun engkau harus di sana, didisiplin di Babel itu ya. Makanya harus beranak cucu ya. Doakan ke kota yang kamu itu dibuang. Setelah 70 tahun nanti rancanganku itu rancangan damai sejahtera untuk memberi hari depan setelah 70 tahun, tapi ya keputusan Tuhan ya untuk mendisiplin keluarga Yehuda 70 tahun. Ini juga bukan nggak ada alasannya ya. Kalau kita tahu keluarga Yehuda atau kerajaan Yehuda itu memang nakal terus, nyembah berhala terus, nggak mendengarkan suara Tuhan melalui nabi-nabinya, terus ada penindasan, ketidakadilan dan sebagainya. Itu ada alasannya Tuhan, makanya Tuhan buang ke Babel untuk didisiplin, bukan dihukum ya. Kalau dihukum kan lain, hanya dihajar aja begitu tapi nggak ada harapan hari depan. Kalau ini enggak, didisiplin tapi ada waktunya 70 tahun, nanti ada hari depan. Hari depannya apa? Coba dulu perhatikan, ini di ayat 12 ini ya. Pertama, hari depannya itu dikatakan hari depan penuh harapan. Yang pertama ayat 12, kalau kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Itu hari depan yang pertama. Doamu akan kudengar, kata Tuhan. Akan udah enak itu kan, kalau udah doa kita didengar, ya sudah enak. Ya, setelah 70 tahun, setelah disiplin selesai. Yang kedua, hari depannya itu, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ya, kalau menanyakan aku dengan segenap hati, engkau akan menemukan aku. Dan dikatakan sini, aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi yang kedua, kalau engkau cari aku, engkau menemukan aku. Dan Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Nah ini yang kedua nih, hari depan ini. Ini enak kan? Hari depan penuh harapan ini ya. Doa sudah didengar, kalau cari Tuhan bahkan pemulihan terjadi. Berikut yang ketiga, ini dikatakan di ayat 14 bagian bawah itu, aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ini hari depan yang ketiga, bahwa engkau di Babel nggak selamanya, atau di berserak-serak itu di segala bangsa itu nggak selamanya. Engkau akan mendapat hari depan itu kembali ke tanah perjanjian ini. Disinilah mereka akan diberkati dan menjadi berkat, menjadi satu bangsa yang umat pilihan Tuhan, Israel ya. Jadi rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Cuma kau harus dengar 70 tahun. Itu keputusan Tuhan. Nah masalahnya ada di sini nanti nabi palsu yang ngomongnya enggak begitu. Kita udah tahu, kemarin kita udah belajar Hananya itu ya. Lawan dengan Yeremia itu di Yerusalem ini. Hananya bilang dalam 2 tahun itu semuanya balik dari Babel.
ya. Tuhan patahkan kuk Raja Babel dan sebagainya. Nah, ini padahal bukan 2 tahun, ya. 70 tahun. Akhirnya kita tahu Hananya mati itu kan, yang dinubuatkan oleh Yeremia, mati dia. Jadi nabi palsu ini selalu berbicara hal yang menyenangkan telinga orang banyak, ya. Kan nggak enak kedengarannya bahwa itu 70 tahun. Waduh, kita akan di sini selama 70 tahun. Kita akan mengalami pembuangan ini dan sebagainya, ya. Nggak enak. Ya, tapi di balik yang tidak enak kedengaran nabi asli sejati itu ngomong, Nabi Yeremia, itu ada di baliknya rencana Tuhan yang indah. Rancangan damai sejahtera yang sudah kita lihat, bahwa doamu nanti akan didengarkan. Kedua, engkau akan mencari aku, menemukan aku, dan keadaanmu akan dipulihkan. Yang ketiga, engkau akan balik kembali kepada ini. Itu damai sejahteranya di balik disiplin Tuhan yang 70 tahun itu. Tapi nabi palsu ini ngomongnya kelihatannya damai sejahtera, tapi totalnya kerancangan kecelakaan. Kenapa kecelakaan? Karena melanggar firman Tuhan. Nah, inilah dia yang Tuhan bilang, yang tidak dibuang ke Babel itu malah kena. Itu grupnya Raja Zedekia. Kita tahu kan, habis Yoyakin dibuang itu, di sini ada lagi raja berikut yang diangkat Babel, itu Raja Babel. Itu namanya Zedekia, yang 11 tahun memerintah. Ya, justru ini yang akan terkena karena tidak mengalami disiplin Tuhan pembuangan. Zedekia dan grupnya ini, yang sisanya ini malah di situ. Perhatikan di sini ya, ayat 16 ya. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud. Di sini Raja Zedekia yang dimaksud di sini, yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan, ya. Beginilah firman Tuhan ayat 17. Sesungguhnya aku akan mengirimkan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk. Karena sebelumnya itu ada penglihatan Yeremia, ada 2 buah ara, dua keranjang buah ara. Yang satu keranjangnya bagus, itu ya adalah yang dibuang ke Babel, yang didisiplin oleh Tuhan, dibentuk, diproses oleh Tuhan. Itu buah ara yang bagus, karena nanti akan dipulihkan di sana kan. Tapi buah ara yang buruk ini, yang nggak bisa dimakan karena jeleknya, itulah dia yang tinggal di Yerusalem, yang nggak mengalami disiplin Tuhan, yang tidak mengalami pembuangan. Itu buah ara yang buruk, ya. Jangan mengalami, kata sini, pedang, kelaparan, penyakit sampar. Kenapa? Orang yang di dalam di kota Yerusalem ini, yang di beberapa kota Yehuda yang tidak dibuang ke Babel itu disebut buah ara buruk. Kenapa datang pedang, kelaparan, penyakit sampar? Karena mereka itu tidak mendapat kasih karunia untuk dibentuk Tuhan, diproses di Babel 70 tahun itu. Mereka dan juga mereka tidak mendengarkan. Berkali-kali Yeremia juga menubuatkan kepada Raja Zedekia, serahkanlah dirimu kepada Raja Babel. Tunduklah, ya. Tundukkan dirimu kepada Raja Babel, ya. Karena itu keputusan Tuhan, sudah jatuh keputusan itu bahwa Raja Babel akan menjadi alat untuk membentuk Yehuda. Nah, jadi kalau kau mau dengarkan firman Tuhan, tundukkan dirimu kepada Raja Babel yang ditetapkan Tuhan untuk membentuk, memproses, dan mendisiplin keluarga Yehuda. Nah, ini Zedekia nggak mau. Kita tahu ceritanya, akhirnya dia anaknya disembelih, pemuka Yehuda disembelih sama Raja Babel itu, matanya Zedekia dibutakan. Oh, ngeri itu. Ngeri itu kejadian itu. Ya, karena nggak mendengar suara Tuhan dan tidak mau didisiplin. Ya, menolak, ya, si Zedekia itu. Nah, sekarang kita lihat dulu beberapa nabi di sini disebut respon daripada orang buangan itu, khususnya para nabinya itu. Di sini ada 2 orang disebut, ya, nabi palsu ini. Namanya Ahab bin Kolaya ayat 21 dan Zedekia bin Maaseya. Ini bukan Raja Zedekia tentunya, ya. Ini nabi, dikatakan di sini Tuhan bilang, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Ya. Dibilang di sini dia akan dipanggang oleh ayat 22 bagian bawah, itu akan dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Ini ngeri ini. Ya, orang yang tidak mau, nggak rela didisiplin Tuhan, ya, bahkan bernubuat palsu. Biasa tuh, ya, nabi palsu, guru palsu itu selalu bicara damai sejahtera dalam arti ngelak daripada disiplin Tuhan. Justru tanda, nanti kita lihat, tanda orang yang dipilih Tuhan bukan hanya dipanggil, karena dalam Al-Quran banyak yang dipanggil.
tandanya yang dipilih itu yang sedikit itu didisiplin dan menerima disiplin Tuhan, ya. Mau rela untuk dibentuk, diproses. Ya memang sakit. Nanti kalau kita di kitab Ibrani mana ada hajaran yang merasa kita timbul damai sejahtera dari hajaran itu, nggak mungkin. Tapi setelah itu baru menghasilkan buah damai sejahtera. Ya. Jadi nabi palsu ini selalulah yang ngomong guru palsu, damai ya, tenang aja, kau tidak akan terkena malah petaka begini-begini. Memang benar, orang rancangan Tuhan itu damai sejahtera bagi umatnya, tapi damai sejahtera bagi orang yang mau didisiplin. Nah sering ini ayat ini dicomot nih. Ayat yang ke Yeremia yang apa? Yeremia 29 yang ayat 11 itu. Dicomot lah itu untuk umat Tuhan, untuk seluruh umat Tuhan katanya. Dikatakan begini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini dicomot, rancangan damai sejahtera diterapkanlah kepada seluruh umat Tuhan dalam kekristenan. Enggak gitu. Itu artinya mencomot ayat di luar konteks. Konteksnya ayat ini rancangan damai sejahtera hanya berlaku bagi umat Tuhan yang sedang dibuang ke Babel, yang sedang mengalami disiplin Tuhan di Babel. Ya. Jadi kalau kita terapkan ayat ini ke dalam kekristenan, haruslah kita bilang begini, rancangan damai sejahtera akan datang kepada umat Tuhan yang memang mengalami bentukan disiplin hajaran Tuhan. Bukan kepada semua umat Tuhan itu rancangan damai sejahtera ini, jangan dicomot begitu. Ya. Ini ayat ini khusus, rancangan damai sejahtera berlaku bagi umat Tuhan, keluarga Yehuda khususnya ini, yang mengalami hajaran disiplin Tuhan di Babel selama 70 tahun. Yang disimbolkan oleh buah keranjang, buah ara yang baik itu. Disitulah ayat itu, Bu. Ya. Jadi, jangan dicomot, ya. Kemudian ada lagi nabi palsu ini lebih gila lagi nih, namanya di ayat 24. Namanya ini respon orang yang terhadap surat Yeremia. Ini namanya Shemaya. Ayat 24 ya, orang Nehelam. Dia bikin surat lagi dari Babel ke Yerusalem, balas ya. Emang nabi palsu ini ya udah nggak mau nyerah gitu kayaknya ya, nggak mau nyerah, nggak mau nunduk kepada para putusan Tuhan, nggak mau gitu. Lawan terus ya. Ini dia namanya nih Shemaya orang Nehelam. Ayat 24. Dibilang begini. Dikirim surat balas ya. Dan Tuhan bilang ya, oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem. Ya, ini balas ya dari Babel, kirim lagi surat ke Yerusalem ini. Bukan hanya kepada seluruh rakyat, tapi kepada Imam Jefanya bin Maaseya dan kepada segala imam yang masih melayani di bait suci. Karena waktu itu masih ada kan bait suci. Di zaman Zedekia, Raja Zedekia masih ada bait suci, belum dihancurkan. Nanti ketika habis di 11 tahun pemerintah Zedekia, baru dihancurkan ini bait sucinya. Jadi ketika Yeremia mengirim surat, ini masih ada bait suci. Masih ada para imam di sini yang melayani. Tanda kutip juga ini ya, karena ini enggak lagi melayani sebenarnya, udah melawan Tuhan, enggak dengar Tuhan ya, tapi masih dibiarin Tuhan gitu. Di sini si Shemaya orang Nehelam kirim surat dari Babel ke Yerusalem kepada imam, di sini dikatakan Imam Yoyada. Dia bilang sendiri, Tuhan sudah mengangkat engkau ya, Shefanya menjadi imam menggantikan Imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan. Ini nabi palsu ini ngomongnya begitu. Dan katanya supaya memasung setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi dan untuk merantai lehernya dengan besi. Ini nubuat palsunya ya. Ayat 27. Tetapi sekarang mengapakah engkau tidak menegur Yeremia orang Anatot itu yang menganggap dirinya nabi di antara kamu? Nah ini udah lucu ya. Nabi palsu nuduh kepada nabi asli. Mengapa kau nggak tegur itu? Menganggap dia Yeremia yang anggap dirinya nabi, padahal dia itu yang palsu. Ini emang beginilah ya.
saling dia palsu, dia nuding yang asli itu, ini kau palsu katanya. Ayat 28, alasannya dibilang, bukankah ia telah mengirim, maksud Yeremia mengirim pesan kepada kami di Babel, katanya pembuanganmu masih lama. Nah, itulah yang tidak didengar oleh Nabi palsu, tuh gak suka tuh kalau ngedenger pembuangan masih lama, disiplin masih panjang, kita akan terus masih dalam pembentukan Tuhan, ajaran Tuhan. Karena Nabi palsu selalu ngomong yang enak didengar telinga. Kayak Hananya itu, 2 tahun saja aku akan hancurkan itu Raja Babel. Ada beberapa perkakas baik suci yang sudah diambil itu, katanya balik lagi. Masih ada sisanya di Yerusalem. Jadi pendeknya Nabi palsu itu ngomong yang enak lah, yang mengelak disiplin Tuhan, ya, yang mengelak ajaran Tuhan. Pendeknya damailah. Itu hanya berlaku damai itu kalau umat Tuhan menerima bentukan Tuhan, dan prosesnya Tuhanlah yang atur waktunya. Ya, enggak semau-maunya ya pokoknya damailah, Tuhan mengasihi kita, engkau diberkati begini. Itu tandanya palsu tuh. Pokoknya kalau ada khotbah yang menyingkirkan disiplin Tuhan, menyingkirkan ajaran Tuhan yang harus berlaku bagi umat pilihannya, ini biasanya omongan ini palsu nih. Yang cuma nyenengin telinga doang. Hanya persoalannya dalam kekristenan, orang banyak itu memang senang dengar yang begitu. Di sini juga, di zaman ini juga ya, kalau kita lihat ini ada saya catat ayatnya ini. Di mana ini? Di dalam Yeremia ya. Ini ya. Coba dulu kita lihat. Mudah-mudahan dapat ya. Kemarin saya sudah coba cari ya. Tapi itu nggak dapat ya. Ya harusnya dapat ini ya. Bahwa ini dia. Yeremia 5 ya. Ayat 31. Para nabi bernubuat palsu. Ini teguran Yeremia kepada keluarga Yehuda nih. Para nabi bernubuat palsu. Para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan dikatakan umatku menyukai yang demikian. Ini makanya nabi palsu, guru palsu tuh gak habis-habis. Karena jualan mereka tuh jualan yang menyenangkan telinga orang banyak. Jualan mereka itu jualan yang dapat respon lah. Amin, kata orang banyak itu. Ya. Jualan damai sejahtera, jualan engkau kaya, makmur, sehat, apa semua yang jualan-jualan yang begitu. Tapi umat Tuhan masalahnya suka. Itu sebabnya nabi palsu tidak habis-habis. Dalam tiap zaman tidak akan habis-habis guru palsu itu. Ya. Karena menyelewengkan, kalau definisi Yudas guru palsu, menyelewengkan anugerah Tuhan kepada kebutuhan orang banyak, kepada keinginan orang banyak, kebutuhan yang enak-enak lah. Tapi nabi sejati seperti Yeremia, guru palsu, guru sejati, justru dia akan bicara. Memang Tuhan memberkati engkau, memang Tuhan mengasihi engkau, tapi jangan kira bahwa engkau justru tandanya Tuhan mengasihi engkau dan mengakui engkau sebagai umat pilihannya. Tandanya itu adalah Tuhan akan disiplin engkau, beda dengan orang yang hanya dipanggil aja. Umat pilihan Tuhan yang hanya dipanggil aja ya dia dalam kekristenan ini ya menikmatilah berkat-berkat itu. Di sana dalam kekristenan kan banyak uang, jabatan, kemuliaan manusia, itu bermain dia. Itu kan karunia Tuhan juga, anugerah Tuhan juga, orang bisa mendapatkan seperti itu. Ya, yang dipanggil Tuhan itu. Tapi orang yang dipilih, ini kena dia disiplin yang spesial. Karena memang dia mau dipakai Tuhan secara spesial. Nantilah di akhir zaman itu ketahuan lah itu mana yang dipanggil, mana yang dipilih. Ya. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi yang dipilih pun harus belajar setia. Karena yang 70 tahun dipilih ini, 70 tahun dibentuk, diproses di Babel ini, ketika waktunya pulang ya, enggak semua juga orang itu mau pulang. Coba perhatikan Ezra pasal 1 ini ayat yang kelima. Ketika zaman itu pulang kan ada 3 rombongan tuh. Rombongan Zerubabel. Kan itu tadi kan. Masa depan itu artinya pulang kan. Kembali lagi ke Yerusalem. Beribadah menurut cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Di kota. Di tempat yang dipilih Tuhan ya. Secara khusus kota Daud, Sion itu. Ternyata nggak semua juga mau. Setelah 70 tahun ya. Perhatikan. Ezra 1 ayat 5. Saya baca ya.
Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Tuhan untuk mau pulang. Jadi orang itu mendapat kasih karunia juga untuk mau balik. Karena di Babel udah sempat enak 70 tahun ya, mereka udah bangun sinagoga juga di situ ya. 10 keluarga Yahudi rata-rata mereka itu kebiasaan sudah bangun satu sinagoga. Yang pulang ini kurang lebih di zaman Zerubabel itu sekitar 50.000 kalau kita hitung di sini. Sementara yang tinggal tersebar di situ Babel dan sekitarnya itu dia segala bangsa itu ada sekitar 2 atau 3 juta udah. Sangat sedikit sekali yang ternyata, dan itu adalah orang-orang yang digerakkan Tuhan, yang mendapat kasih karunia untuk beribadah di Yerusalem kembali. Ini masa depan yang penuh harapan. Karena rencana Tuhan itu Yerusalem, bukan di sana di Babel itu, bukan. Itu tempat sementara aja umat Tuhan didisiplin. Dan ternyata tidak semua kembali. Itu makanya saya bilang, banyak yang dipanggil, dan itu pun mendapat kasih karunia tuh, dipanggil Tuhan, melayani Tuhan ya dalam kekristenan ini ya. Ada banyak di situ uang, jabatan, atau kemuliaan manusia. Oke lah, itu semua berkat Tuhan. Jangan saudara pikir, iblis itu nggak bisa ngasih apa-apa sama kita. Ya, orang bisa mendapat kekayaan dari pelayanannya, mendapat uang, jabatan, kehormatan manusia, dan sebagainya. Itu kasih karunia. Jangan bilang itu berkat yang dunia ini berikan, dah. Itu kasih karunia Tuhan. Ya, langit, bumi, laut, dan segala isinya semuanya milik Tuhan. Ya, kalau orang bisa makan tuh hasil makan curiannya itu, korupsi dia makan, ya enak rasanya dia makan itu. Enaknya itu dari Tuhan, itu berkat Tuhan itu, dia bisa makan enak. Hanya cara mengambilnya, itulah yang dia digerakkan iblis untuk mencuri ya. Nah, iblis itu pencuri kan. Jadi jangan salah. Semua langit, bumi, laut dan segala itu berkat berasal dari Tuhan. Cuman caranya yang salah itu, ya, inilah yang banyak yang dipanggil itu pun berkat Tuhan. Tapi dari antara dipanggil ini Tuhan pilih lagi sedikit saja yang akan dibentuknya, diproses, dihajar secara spesial. Makanya kehidupan umat pilihan Tuhan itu akan lebih susah daripada kehidupan umat yang hanya dipanggil Tuhan aja. Terus pernah saya bilang itu Watchman ini pernah, dia seorang yang dipilih Tuhan dari antara yang dipanggil itu, grupnya itu namanya Little Flock, gerakannya juga itu kawanan kecil ya. Dia kadang-kadang ngelihat dalamnya kekristenan kok mereka enak ya, kelihatannya jalannya lancar gini dan dapat sambutan gini dalam melayani Tuhan. Sementara dia di sini dan temannya itu kelihatan kita susah ya. Tapi dia kuatkan. Engkau sendiri tahulah bagaimana nanti akhirnya. Karena Tuhan, rencana Tuhan itu masih panjang itu. Masih damai sejahtera yang dimaksud Tuhan itu nantilah ya. Di hari penghakiman ya. Kalau sekarang ini cepat langsung kita menilai, kata Paulus, jangan cepat-cepat menghakimi dulu di sini. Dalam arti memutuskan yang ini diberkati, yang ini tidak gitu. Oh jangan dulu. Belum tentu begitu ya. Jangan dulu. Jangan menghakimi dulu. Bahkan Paulus pun enggak menghakimi dirinya. Tunggu dulu. Nantilah ada saatnya. Penghakiman Kristus, karena kita semua kan akan menghadap ke sana. Penghakiman Kristus ya, untuk melihat apakah kita ini hanya sekedar dipanggil aja menerima berkat, atau kita dipilih juga dan untuk khusus dinyatakan di akhir zaman itu sesuai Roma 8 itu untuk tampil ya, putra-putra Elohim ya. Tampillah dia, ditampilkan Tuhan dalam kemuliaan Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu. Jadi kita umat pilihan Tuhan itu ada di tiap zaman itu disiapkan secara khusus untuk maksud-maksud tertentu. Disiplinnya juga khusus, hajarannya juga khusus. Maka itu kalau kita menerima disiplin dan hajaran itu, belajarlah seperti orang Israel yang di Babel. Menerimalah keputusan itu, ya. Jangan bersungut-sungut. Jangan protes sama Tuhan, kok Tuhan dia enak, kok saya di sini susah. Kok dia diberkati, kok saya di sini kayaknya dihajar terus begini masalah ini itu. Kalau memang kita ini umat pilihan Tuhan, dalam batin kita pun ada tanda. Engkau kupilih memang dan kuhajar secara spesial.
Karena ada maksudku untuk kedepannya itu. Aku akan berikan masa depan nanti yang penuh harapan. Yang dalam konteks di sini masa depannya satu, doa kita dijawab. Kedua, kalau kita cari Tuhan, dapat Tuhan itu. Dan kita dipulihkan. Ketiga, kita akan balik ibadah di tempat yang berkenan di hadapan Tuhan. Yerusalem. Ya, itu bagi konteks Israel ya. Tapi kalau dalam konteks sekarang, perjanjian baru, Yesus bilang kepada perempuan Samaria itu kan, enggak lagi ibadah di Yerusalem, di gunung ini, gunung itu, dan sebagainya. Enggak. Tapi ibadah yang benar itu ada ibadah yang dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang dengar suara Tuhan. Karena ibadah itu, saya ambil kesimpulan dulu sebentar. Ibadah itu mendengar suara Tuhan. Ini kalau kita lihat ceritanya di sini. Surat kiriman itu intinya dengar suara Tuhan. Dengar keputusan Tuhan, itu aja. Itulah ibadah. Ya, waktu itu Saul coba merasa mempersembahkan korban, Samuel bilang, "Tuh bodoh bener sih. Ibadah itu mendengar suara Tuhan, bukan melakukan ritual-ritual korban ini, korban itu." Ya, bukan itu. Ibadah yang sejati, kalau kau memang benar umat pilihan Tuhan, kau akan dibentuk, diproses sedemikian sehingga telingamu mendengar suara Tuhan. Mendengar pimpinan roh dalam batin itu. Akibat mendengar, itu timbul iman. Makanya surat Ibrani itu dari pasal 1 sampai pasal 10 itu bicara soal bagaimana orang Israel itu harus mendengar. Kalau kita baca ini sedikit di sini, orang Israel penyakitnya itu orang Ibrani ini ya. Ini kalau saya baca ILT ya, dari pasal 5 ayat ayat 11, mengenai dia ada banyak perkara pada kami dan sulit untuk dikatakan karena kamu telah menjadi lamban dalam pendengaran. Ini orang Ibrani lamban. Tapi setelah Paulus beberkan itu, barulah dia di pasal 11 dibilang iman. Karena iman itu timbul daripada pendengaran akan Tuhan. Setelah mendengar, timbul iman, barulah kita melakukan tindakan-tindakan iman dalam kehidupan sehari-hari. Itulah ibadah yang sebenarnya ya. Bukan pergi ritual sana sini, pergi ini ke sana, apa ibadah di sini, ke gedung ini, gedung mana. Itu bukan lagi ya. Tapi hanya dipahami oleh umat pilihan Tuhan. Haleluya. Amin.